مخلصين له الدين لا إله إلا الله أكبر وأصيل الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Rabb yang Maha Agung sekaligus menyadarkan kepada setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasanya Dia yang Maha Agung di hadapan seluruh makhluknya wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Judul khutbah kita kali ini adalah Idul Fitri, momentum memperbaiki diri menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan satu sifat berpotensi untuk menuju pintu kebahagiaan. Yang pertama, sifat yang mencelakakan manusia adalah sifat kebinatangan atau bahimah. Dengan tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Makanya Allah berfirman dalam sebuah surat, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh nanti pada hari akhirat kami menggiring umat manusia dan jin ke dalam api neraka. Siapa mereka? Mereka diberikan hati tetapi tidak pernah memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan mata hati tetapi tidak pernah memahami. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga diberi penglihatan oleh Allah tetapi tidak pernah melihat bentuk-bentuk kekuasaan Allah yang dapat menimba imannya. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka juga diberikan telinga, malah dua telinga diberikan oleh Allah tetapi tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Lahum qulubun wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang, bahimah. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang-orang yang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata dan tidak menggunakan telinga untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu sehingga menjatuhkan martabat mereka sendiri. Jika ketiga sifat ini lebih dominan dalam diri setiap orang, lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dibeli dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggungjawabnya. Rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan serta kebaikan menjadi suatu yang sangat terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakannya adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama sepanjang bulan Ramadan. Manusia yang dapat dengan cerdas mengoptimalkan sifat rububiyah dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi oleh budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang dalam hari raya ini menampakkan tiga hal sebagai pakaiannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf dan berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana firman Allah, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Beberapa hari
Setelah itu ia pun akan keluar dalam wujud lain, yakni seekor kupu-kupu yang sangat indah, kupu-kupu yang sangat cantik yang disukai oleh setiap orang. Semua itu berjalan melalui sebuah proses perubahan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Hadirin sekalian, jika proses metamorfose pada ulat ini dianalogikan, diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia, maka saat di mana manusia dapat menjelma menjadi insan yang jauh lebih indah, momen yang paling tepat untuk terlahir kembali adalah ketika memasuki Ramadan. Saat kita masuk ke dalam kepompong Ramadan, dengan segala aktivitas sosial, dengan ketentuan-ketentuan metamorfose dari Allah, maka akan mendapatkan hasil yang mencengangkan, hadirin sekalian, yakni manusia yang berderajat muttaqin, yang memiliki akhlak yang indah dan mempesona. Inti dari ibadah Ramadan, hadirin sekalian, memang melatih diri agar kita dapat menguasai hawa nafsu. Selama ini mungkin kita merasa kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Hal ini karena kita selama ini mendapat training lain, training dari syaitan, training dari iblis laknatillah, yang membina hawa nafsu kita ke arah yang lebih tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, yakni ketika umat Islam menunaikan, mengeluarkan zakat fitrah kepada yang mustahik, terutama kaum fakir miskin. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong-menolong, ta'awun antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidupnya kesehariannya serba kekurangan. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, sudah sepantasnya pada momentum lebaran hari ini bukan hanya memperlihatkan pakaian baru, bukan kita memperlihatkan perabot-perabot rumah tangga kita yang baru, tetapi yang lebih penting adalah gagasan-gagasan baru juga harus dikedepankan untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang selama ini membelenggu kemajuan umat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya, yang baru 2 hari lalu kita berulang tahun yang ke-67. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pesan yang ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukanlah jihad dalam pengertian yang sempit, yakni berperang, tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksanya. Pengertian jihad ini lebih komprehensif, hadirin sekalian, karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik itu tenaga, harta benda, ataupun jiwa sekalipun, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama jihad melawan diri kita sendiri yang disebut dengan jihadul akbar, yaitu jihad yang paling besar. Dengan demikian jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi yang damai seperti yang kita alami sekarang ini. Berhasil membangun bangsa ini tidak akan berhasil, hadirin sekalian, apabila tidak terdapat orang-orang yang rela berjuang dan berkorban seperti yang telah ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dan dari penjajah adalah sebagai buah dari adanya kesediaan para pejuang yang ikhlas mengorbankan apa saja termasuk jiwa mereka. Demikian pula Rasulullah SAW tidak akan mampu mengubah masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang beradab, masyarakat yang madani dan berperadaban jika tidak ditempuh melalui perjuangan dan pengorbanan yang berat. Puasa dan Hari Raya Idul Fitri selayaknya melahirkan sifat-sifat profetik seperti siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Sifat-sifat itu sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan maju. Lebih daripada itu, hadirin sekalian, puasa dan Idul Fitri seharusnya berhasil melahirkan suasana batin yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang ikhlas, hati yang tawakal dan hati yang istiqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah beberapa pesan yang disampaikan oleh Ramadan kepada kita,
Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan pesan-pesan tersebut dan jamaah yang hadir pada hari raya ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungi kami dari kemurkaan-Mu, lepaskan kami dari murka dan azab-Mu ya Allah. Curahi kami dengan anugerah-Mu, sibukkan kami dengan zikir kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlisina lahuddin walau hal karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Saya atas nama panitia menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, tentang zakat amanat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dari umat 780. Yang kedua, ke Masjid Kampung Jawa sejumlah 10.440. Yang ketiga, ke Masjid Indonesia sejumlah 4.000. Yang keempat, ke Masjid Khairiyah sejumlah 8.400. Yang kelima, kepada saudara kita kaum muslim Thailand sejumlah 2.400. Yang keenam, kita akan menyalurkan kepada Masjid Margo Tunggal Ngentak Sleman DIY untuk rehabilitasi sejumlah 17.730, sehingga total adalah 57.700.